Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia anak-anakku kelompok A maupun B, untuk materi hari ini kita akan membahas terkait dengan lembaga keuangan syariah yang merupakan materi yang terakhir di dalam semester ganjil ini. Dan insya Allah minggu depan merupakan minggu tenang dan akan saya siapkan untuk bahan atau materi terkait dengan ujian atau UAS. Nah, mudah-mudahan materi yang ingin saya sampaikan di hari ini bisa bermanfaat untuk kalian bersama untuk ke depan. Ini adalah pemahaman kita saja bahwa di Indonesia itu sudah memiliki beberapa lembaga keuangan syariah yang sudah membentuk atau sudah mendapatkan badan hukum yang mungkin saat ini sudah ada beberapa perubahan-perubahan, tetapi pada intinya Indonesia atau pemerintah Indonesia sudah pernah mengeluarkan surat ataupun izin dari beberapa lembaga pembiayaan keuangan syariah. Adapun beberapa lembaga keuangan syariah yang saat ini ingin Ibu sampaikan, kurang lebih ada sekitar 13 lembaga keuangan yang sudah diakui sebagai lembaga yang sudah terdaftar di Indonesia. Yang pertama yaitu Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah, BPR Syariah atau unit usaha syariah merupakan salah satu unit usaha yang biasanya dimiliki oleh bank konvensional. Di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di nomor 21 tahun 2008 dikatakan bahwa bank terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan mereka adalah yang pertama, bank syariah merupakan jenis bank yang beroperasi secara syariah dan menerapkan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh agama Islam. Kemudian yang berikutnya adalah bank konvensional, adalah bank yang beroperasi secara konvensional seperti bank umum. Perbedaan keduanya terkait dengan akad-akad yang dimiliki. Kalau di syariah biasanya aktivitas yang dilakukan itu tergantung apa yang ingin dilakukan, istilahnya sesuai dengan akad. Kemudian kalau di sistem bank konvensional itu adalah bunga yang pasti, kalau menurut syariah bunga itu adalah riba, karena penentuan keuntungan yang ditentukan di awal itu tidak membedakan ini untuk usaha atau untuk membeli barang, untuk usaha apapun itu tidak dibedakan. Sehingga itu yang membedakan antara bank syariah dan konvensional. Kemudian yang kedua adalah lembaga yang dikenal dengan Baitul Mal wa Tanwir atau disebut dengan BMT, merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada para anggotanya. Biasanya BMT beroperasi dalam skala mikro dan juga sering disebut sebagai koperasi syariah. Di samping itu, BMT juga termasuk sebagai lembaga keuangan syariah yang pertama yang sudah dikembangkan di Indonesia. BMT yang pertama kali didirikan yaitu di tahun 1980 oleh mahasiswa ITB yang dinamakan oleh Baitul At-Tanwil Salman. Dengan didirikan BMT tersebut menarik perhatian masyarakat yang sehingga keinginannya untuk mendirikan lembaga yang serupa. Kemudian pada tahun 2008 berkembangnya BMT itu sampai mencapai 3.200 BMT se-Indonesia. Kemudian berikutnya istilah BMT, yaitu istilah BMT ini merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Tanwil. Jadi dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan organisasi yang memiliki dua aspek, perhimpunan dan penyaluran dana. Aspek pertama menghimpun dana non-komersial, yaitu Baitul Mal. Artinya bahwa Baitul Mal itu mereka mengumpulkan dana berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf. Mereka kumpulkan, kemudian dikelola. Keuntungan yang didapatkan itu digunakan untuk pengembangan dana sosial juga. Sehingga uang itu sebagian misalnya seperti zakat,
itu wajib dikeluarkan, sehingga dana yang diterima itu dikeluarkan langsung kepada mereka yang berhak, yaitu 8 asnaf. Kemudian yang misalnya sodako, wakaf, kalau wakaf itu tidak bisa dibagikan kecuali memang digunakan untuk sebuah aset yang tetap, gitu ya. Kemudian pengelolaan harus dari wakaf itu bisa dibagikan seperti dana sosial. Kemudian yang kedua, penghimpunan dan penyaluran dana komersial, yaitu baitul tamwil. Baitul Tanwil. Baitul Tanwil itu ya hampir sama dengan lembaga-lembaga keuangan secara umum, artinya mereka mengelola dana masyarakat dalam bentuk tabungan kerjasama, kemudian disalurkan dengan kerjasama pula. Kemudian dalam proses operasional BMT terkadang menggunakan badan hukum koperasi ada, kemudian sering dinamaikan dengan jasa syariah atau KJKS dulu. Ketika tahun 2020-an, 2000-an lah, itu perubahan dari sebelumnya dari BMT menjadi KJKS. Kemudian di tahun 2016 kemarin ada perubahan karena bentuk pengawasan, sehingga yang mengikuti pengawasan OJK itu tidak diperkenankan untuk di bawah naungan OJK, KJKS. Jadi semua lembaga yang terdaftar sebagai jasa atau jasa KJKS itu di bawah naungan OJK, sedangkan yang tidak di bawah naungan OJK atau dinas koperasi, maka dia diwajibkan untuk mengganti nama dalam bentuk KSPP, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan, dan itu menjadi wewenangnya dinas koperasi. Yang saat ini mungkin panjenengan mireng, termasuk Ibu Susi yang luar biasa kemarin juga hadir di Jakarta untuk memperjuangkan para pelaku-pelaku koperasi yang saat ini lagi resah karena adanya perubahan rancangan undang-undang yang mungkin akan disahkan dalam beberapa hari ini. Mudah-mudahan hasil dari perjuangan dari teman-teman BM Koperasi ya, yang datang ke Jakarta berkali-kali untuk negosiasi dengan kementerian, dengan pihak DPR ataupun bagian fraksi-fraksi kemarin termasuk Ibu yang ke Jakarta, itu adalah salah satu usaha kita untuk kita tidak mau untuk diawasi oleh OJK karena beda wilayah ya, karena lembaga koperasi merupakan lembaga secara dari awal kita memiliki 3 fungsi, bahwa kita dari, oleh, untuk. Sedangkan OJK sendiri merupakan pengawasan yang memiliki aturan yang sangat ketat dan itu tidak bisa diikuti oleh sebuah lembaga seperti koperasi. Jadi kita berbeda jalur dan itu tidak boleh dipaksakan. Kemudian BMT sering bekerja sama dengan Bank Syariah sebagai lembaga pengayom, dalam arti ketika kita kelebihan dana maka biasanya dana-dana sebuah lembaga BMT itu dititipkan kepada Bank Syariah, tetapi ketika kita membutuhkan dana untuk penyaluran maka kita biasanya dipinjami oleh Bank Syariah. Kemudian berikutnya dari BMT kita berganti kepada asuransi syariah. Nah, asuransi syariah pertama kali didirikan di Indonesia yaitu asuransi jiwa yang diberi nama PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum. Ini yang syariah ya, di tahun 93. Kedua perusahaan asuransi ini merupakan anak perusahaan dari PT Syarikat Takaful Indonesia yang berdirinya diprakarsa oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri. Asuransi syariah memiliki kaitannya erat dengan bank syariah karena bank syariah sering mengasuransikan berbagai pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dengan tujuan untuk mengantisipasi kegagalan bayar oleh nasabah, baik karena faktor meninggal ataupun faktor yang lain, misalnya gagal usaha. Jadi ini merupakan produk yang juga pernah disahkan oleh negara kita, oleh pemerintah di tahun 1993. Yang keempat yaitu pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah tempat diterbitnya surat berharga perusahaan, baik bentuk saham maupun obligasi, dengan tujuan untuk memperoleh dana dari para investor penanam modal. Saat ini Bursa Efek Indonesia saham dan obligasinya dibedakan antara syariah dengan konvensional.
dengan berkembangnya waktu bahwa lembaga-lembaga syariah itu sudah ada di mana-mana ya. Jadi beberapa lembaga termasuk pengadaan dan lain sebagainya awalnya konvensional sekarang sudah beralih dengan sistem syariah. Alhamdulillah. Indikator perkembangan saham yang berdasarkan syariah itu dijelaskan di dalam JII atau Jakarta Islamic Index. Jadi kalian kalau misalnya ingin sudah memiliki dana banyak, kemudian ingin masuk ke dalam pasar modal, maka bisa dibuka di Jakarta Islamic Index, maka akan mengetahui perkembangan berapa sekarang nilai saham yang Anda miliki, misalnya yang akan dijual, yang akan dibeli dan lain sebagainya. Di situlah pasar. Namanya pasar, ada jual, ada beli ya. Kemudian yang berikutnya, Bank Syariah juga memanfaatkan pasar modal syariah dengan membeli surat berharga untuk menginvestasikan dananya jika terjadi kelebihan dana dan nantinya akan mendapatkan keuntungan dari hasil investasi tersebut. Saat ini, Bank Syariah hanya diberi izin untuk menginvestasikan dana dengan cara memberikan obligasi. Obligasi pernah saya sampaikan dulu merupakan surat berharga dari pemerintah. Sedangkan untuk pembelian saham secara langsung tidak diperbolehkan. Ini menjadi aturan ya, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan nomor 21 tahun 2008. Kemudian berikutnya produk syariah, yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah perusahaan sekuritas yang hanya memfasilitasi para investor untuk menginvestasikan dananya pada surat berharga syariah. Disebabkan adanya larangan bagi bank syariah untuk membeli saham secara langsung di pasar modal, menjadikan bank syariah tidak berhubungan dengan reksadana dalam hal pembelian saham. Namun, bank syariah masih tetap bisa bekerjasama dengan hal pembelian obligasi syariah jika bank syariah hendak membeli obligasi melalui reksadana. Kerjasama antara bank syariah dengan reksadana syariah juga terjadi di saat bank syariah hendak mengeluarkan saham atau obligasi pasar modal dengan tujuan untuk mendapatkan dana dari para investor. Berkaitan dengan hal ini, bank syariah memerlukan peran dari reksadana syariah sebagai jaminan emisi penerbitan surat berharga bank. Jadi kalau reksadana ini hampir bahasanya investasi. Kemudian arahnu atau arahan boleh disebut sebagai penggadaian syariah. Rahnu atau arahan merupakan lembaga penggadaian dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah. Di Indonesia, penggadaian syariah diprakarsai oleh Bank Muamalat Indonesia, yang mana BMI atau Bank Muamalat Indonesia ini bekerja sama dengan Perum Penggadaian dalam hal menyalurkan tambahan modal untuk unit layanan gadai syariah yang berada di berbagai kota Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah LAS. LAS adalah Lembaga Amil Zakat, BAS Badan Amil Zakat. Kedua lembaga ini sama-sama bekerja ikut perkembangan dan keberadaannya oleh pemerintah diakui, tetapi mereka memiliki beda fase, bukan beda fase, beda wilayah pemasaran. Karena LAS didirikan oleh masyarakat secara umum, sedangkan BAS didirikan oleh pemerintah Indonesia. Dalam undang-undang tentang perbankan syariah dijelaskan bahwa bank syariah juga bergerak di fungsi sosial dengan cara mendirikan lembaga baitul mal yang tujuannya untuk menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya. Nah, yang berikutnya nomor 8 yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah tadi disampaikan ada BMT yang berbadan hukum koperasi, tetapi pada saat ini mungkin koperasi ini berdiri sendiri karena diawali dari sebuah lembaga koperasi konvensional. Karena badan hukum di awal sudah koperasi biasanya tidak berubah menjadi BMT. Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation, yang berarti suatu ikatan kerjasama. Sedangkan pengertian koperasi secara istilah yaitu kumpulan orang yang bersatu dalam organisasi dengan tujuan tidak lain hanyalah untuk saling membantu dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan antara anggota dan organisasi yang satu dengan yang lain. Artinya bahwa mereka berkumpul itu untuk melakukan aktivitas ekonomi sehingga nanti keuntungan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing atau hasil kerja ataupun modal yang ditanam dalam koperasi.
tersebut. Secara sekilas, koperasi berdiri sendiri terlihat sebagai suatu bentuk kekeluargaan yang saling melengkapi atau mencukupi di dalamnya. Para anggota yang telah menyetorkan modal akan memperoleh bagi hasil atau keuntungan pengelolaan modal oleh pihak koperasi yang biasa disebut dengan SHO. Di samping itu juga diberi bagian sisa hasil usaha oleh pihak koperasi kepada para anggota sesuai dengan jumlah modal dan peran anggota terhadap usaha yang dijalankan pihak koperasi. Yang berikutnya yaitu pasar uang syariah. Dengan adanya pasar uang syariah, maka akan mungkin berbagai lembaga keuangan untuk menggunakan atau memanfaatkan instrumen yang ada di pasar uang syariah. Baik penggunaan instrumen yang berhubungan dengan kelebihan modal, bersama dengan tadi ya. Kalau obligasi itu penanaman modal, kalau ini hampir sama dengan pasar modal. Jadi pasar uang syariah, pasar modal. Kalau kelebihan modal ditanam, kemudian kekurangan bisa pinjam. Di samping itu dengan adanya pasar uang syariah, maka dapat memberikan pilihan kepada lembaga keuangan syariah ataupun bagi masyarakat untuk pasar uang yang sesuai dengan syariah atau tidak sesuai. Ataupun dalam kata lain memberikan sebuah alternatif, ini sebagai alternatif. Kemudian yang berikutnya yaitu contoh beberapa pasar uang syariah ini adalah contohnya yaitu sertifikat Bank Indonesia Syariah. Ini sebuah lembaganya ya, biasanya dalam bentuk seperti itu. Misalnya Bank Syariah itu bisa BSI, ya dulu bisa Bank Muamalat, bisa BSM gitu loh. Jadi lembaga-lembaga syariah itu membentuk ini. Tapi pasar uang syariah dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia Syariah, repurchase agreement atau disingkat dengan repo, yaitu disingkat dengan SBIS. Kemudian surat berharga syariah negara disingkat dengan SBSN, dan serta instrumen pasar uang antar syariah atau disingkat dengan UAS. Kemudian yang berikutnya dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah didirikan oleh lembaga dana pensiun, maka akan memungkinkan bahwa iuran, biasanya orang kalau bekerja itu ada potongan gaji yang masuk di dalam lembaga pensiun ini. Kalau kita saat ini pensiun itu masuk ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita memang diwajibkan secara umum. Jadi sebuah lembaga yang sudah berbadan hukum apapun itu semua karyawan harus diikutkan dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kemudian kalau yang di sini yang dimaksud adalah lembaga pensiun swasta yang akan memungkinkan bahwa iuran dikumpul oleh para peserta dikelola dengan baik oleh pihak lembaga, yaitu sesuai dengan prinsip syariah. Antara lain dengan cara menginvestasikan dana yang terkumpul kepada bidang-bidang yang menjalankan aktivitas atau bisnis yang berbasis syariah sehingga terhindar dari maisir, goror, riswa, riba, batil dan berbagai hal yang terlarang lainnya. Di samping itu dengan diperolehnya keuntungan yang halal, maka bagian keuntungan yang disalurkan kepada para penerima dan pensiun, dana pensiun itu pun ikut halal. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang ke-11, leasing. Leasing itu adalah atau dikenal dengan sewa. Bahasa Arabnya yaitu ijaroh. Sewa guna, usaha menjadi lembaga yang mendukung pihak masyarakat dalam hal transaksi sewa menyewa, khususnya transaksi sewa menyewa yang berpedoman pada konsep ijaroh, sewa menyewa dengan sistem syariah. Selain memudahkan masyarakat, hadirnya leasing syariah juga dapat memberikan warna tambahan tawaran baru kepada berbagai pihak untuk memilih konsep sewa menyewa yang mana yang terbaik untuk mereka. Kemudian yang berikutnya model venture syariah. Pada dasarnya sistem yang digunakan dalam model venture syariah tidak jauh berbeda dengan sistem yang ada dalam akad musyarakah. Musyarakah kerjasama dari beberapa orang, ya, hampir sama dengan seperti koperasi. Kemudian mereka melakukan sebuah kerjasama usaha dan nanti hasilnya dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing. Hal ini dikarenakan modal venture syariah bergerak di bidang permodalan, tentunya bidang permodalan ini melibatkan berbagai pihak yang juga ikut kontribusi untuk membangun sebuah usaha yang lebih besar dan maju.
Kehadiran modal venture syariah memberikan kemudahan berbagai bidang usaha dalam hal permodalan atau pendanaan sehingga sangat memungkinkan memperbaiki kualitas perekonomian suatu negara, khususnya di Indonesia yang merupakan negara berkembang membutuhkan banyak suntikan atau bantuan agar mampu bergerak cepat untuk memperbaiki berbagai bidang, tepatnya bidang perekonomian atau usaha. Yang terakhir yaitu usaha lembaga keuangan syariah ini yang didirikan oleh pemerintah atau yang sudah disahkan pemerintah yaitu Anjak Piutang Syariah. Anjak Piutang Syariah yang dikenal sebagai lembaga yang mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan khususnya yang berhubungan dengan kredit macet atau bermasalah maka menjadi solusi terbaik bagi perusahaan atau pihak yang bersangkutan. Di samping itu Anjak Piutang Syariah itu sendiri berprinsip pada aturan syariah, yaitu menggunakan akad hiwalah pengalian utang yang sesuai dengan prinsip syariah dalam hal beroperasi. Nah, itu ada 13 sebuah lembaga keuangan syariah yang didirikan di Indonesia yang saat ini mungkin sebagian besar masih beroperasi dan ini mungkin bisa bermanfaat untuk kalian sehingga kalian akan mendapatkan pemahaman terkait dengan yang sudah ada karena pilihan dari jurusan yang Anda pilih adalah ekonomi syariah. Maka tidak akan lepas dari beberapa lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia harus panjenengan paham. Alhamdulillah sudah selesai materi hari ini. Ibu sebagai yang mengajar di semester ini nanti semester depan bisa ketemu ataupun tidak. Tapi pada intinya Ibu sangat berterima kasih karena selama ini Anda bisa bekerja sama dengan baik dengan Ibu. Mudah-mudahan UAS yang akan kita laksanakan di minggu terakhir ya di bulan Desember ini juga bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan hasil yang panjenengan inginkan dari nilai dari nilai mata kuliah apapun dari beberapa dosen yang lain bisa Anda capai dengan baik dan mudah-mudahan Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk di dunia dan untuk akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.